Di mana adilnya Tuhan, di mana adilnya Tuhan Islam gitu ya. Kalau orang baik, misalkan dia baik banget gitu, dia berbagi sama orang miskin, berbagi dengan orang yatim, tapi tidak masuk surga hanya karena illalladzina amanu tadi, tidak beriman, tidak percaya Allah gitu Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Justru disitulah letak keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat mau ikut wisuda, ya daftar dulu jadi mahasiswa. Walaupun hafal diktat dari sampul sampai footnote bibliografi, kalau tidak daftar sebagai mahasiswa, ia tidak bisa ikut wisuda. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan akalnya untuk mendaftar. Allah kan kasih akal nih. Ini saya kamu kasih akal. Gunakan akalmu. Punya mata, gunakan untuk melihat. Punya telinga, gunakan untuk mendengar. Hei ateis, kau kan dikasih akal. Iya, gunakan akalmu untuk mencari Tuhan. Rata-rata ateis-ateis itu yang punya akal, itu dia pakai akalnya, ujung-ujungnya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu kalau masih ada ateis yang belum bersyahadat, itu akalnya belum dipakai, masih off. Tolong yang ateis-ateis, kalian pakai akal kalian, baru nanti kalian akan berkata, oh disitulah letak keadilan Tuhan. Kenapa? Karena ketika orang baik itu memberikan hartanya 20% dari keuntungan perusahaannya untuk membantu, kenapa dia masuk neraka? Mana keadilan Tuhan? Karena dia tidak tahu siapa yang menghidupkan dia, siapa yang mematikan dia, siapa yang membuat dia jadi kaya itu, siapa yang menggerakkan dia, siapa yang membuat jantung dia berdetak. Pak dokter, ya, kenapa manusia itu hidup Pak dokter? Karena darahnya mengalir. Kenapa darahnya mengalir? Karena jantungnya berdetak. Kenapa jantungnya berdetak? Nah, itu tak bisa dijawab fakultas kedokteran. Ujung-ujungnya dia akan mengatakan karena ada Tuhan. Itu tidak diajarkan di fakultas kedokteran. Di fakultas kedokteran hanya diajarkan jantung berdetak. Lalu yang mendetakkan jantung itu siapa? Tuhan. Dengan itulah keadilan, karena kau sudah pakai akalmu untuk menemukan aku. Uangnya udah dia pakai, ya. Kakinya udah dia pakai masuk ke pedalaman, ya. Matanya udah dia pakai untuk menengok orang susah, nangis nengok orang susah, ya. Tapi ada satu yang belum dia pakai, apa? Otaknya belum dia pakai. Pakai otakmu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mengazab manusia sampai kami mengirimkan akal. Sampai kami mengirimkan akal. Maka orang yang tidak berotak, dia tidak diazab. Siapa dia? Anak kecil, orang gila, orang tidur, orang pikun. Ateis, kalau kau masuk ke yang keempat ini, kau tak kena azab, karena kau tak ada otak. Tapi kalau ada otak, pakai otakmu, kau berpikir, kenapa aku hidup? Tapi Tuhan tidak adil. Masa harta sudah dia gunakan, mata sudah dia gunakan, kaki sudah dia gunakan, masuk ke pedalaman Afrika, kulit, betul, semua sudah dia gunakan. Ada satu yang belum dia gunakan, dan itulah yang membedakan dia dengan hewan. Apa dia? Akal, pikiran. Gunakan akalmu, kau akan menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah tercerahkan. Kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu semuanya. Saya akan pilih di Zoom ini untuk beberapa orang ya. Kita insya Allah sampai 21.15. Jadi masih banyak spare waktu yang bisa dimanfaatkan. Untuk yang pertama saya minta Ibu Sonia, yang paling di atas. Silakan, tafadhol Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Terima kasih Bang Abdul. Ya Ustaz, saya mau tanya begini Ustaz, kan kalau
mana yang lebih diduluin gitu Ustadz? Kan pada saat mau sholat subuh itu kan ngebangunin anak, sementara anak kan belum bangun juga. Nah, setelah selesai sholat itu masih belum bangun juga. Nah, apakah kita dahulukan zikir dulu atau kita bangunin sholat anak dulu gitu Ustadz? Saya suka bingung gitu Ustadz. Kalau tinggalnya di Sumatera, di Riau sekarang subuh jam 5 lebih kurang, bangunlah 1 jam sebelum subuh. Bangun jam 4, mandi supaya sehat, fresh. Mandi subuh itu termasuk terapi sehat. Lalu kemudian setelah mandi, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, zikir, istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Sudah tenang, bangunkan anak. Kenapa terjadi kelimpungan seperti tadi? Karena bangunnya terlambat. Robah mulai malam ini. Hijrah itu maknanya ada perubahan. Bangunnya. Anak-anak tidak bisa dibanguni pakai mulut. Bangun apa? Mana bisa direpeti, orang dia nggak dengar. Telinganya belum on. Jadi bagaimana? Dudukkan dia, tangannya itu. Dudukkan. Dudukkan. Diberdirikan dia. Belikan semprot air, tembakkan ke matanya. Mana dalil menyiramkan air? Hadis Nabi. Masa ada Nabi menyebut pistol air? Tak ada disebut Nabi pistol air. Nabi menyebutkan yurashi, seorang laki-laki aiqadha ahlahu, membangunkan istrinya dengan memercikkan air. Banyak ibu-ibu membangunkan anak merepet. Kalau bangun mau jadi apa? Anak itu tak dengar. Bagaimana merepeti anak tak mendengar? Orang telinganya belum bangun. Orang kalau terbangun direpeti itu pun belum sempurna dia nangkap. Akalnya masih terbang ngawang-ngawang lagi. Maka jangan membangunkan dengan merepet. Diangkat tangannya, dudukkan dia. Letakkan di ketiak ini, berdirikan dia. Percikkan air ke wajahnya. Setelah dia bangun, baru direpeti. Kau kalau begini nanti jadi hantu kau. Mesti bangun tepat waktu. Tidak pernah bosan membangunkan anak-anak. Jadi ibu bapaknya mesti bangun lebih awal dulu. Tidak akan terjadi kelimpungan yang macam tadi. Pertanyaan tadi itu tak akan muncul. Coba malam ini. Sesuai dengan waktu kita Indonesia Timur, Indonesia Barat, sejam sebelum azan subuh bangun. Demikian Bang Alvin. Baik, insyaallah. Bismillah. Kita biasakan 1 jam sebelum subuh bangun untuk sholat tahajud dan mempersiapkan aktivitas pada hari itu ya. Termasuk tadi membangunkan anak. Baik. Baru satu penanya, masih ada penanya yang lain Bapak Ibu. Silakan yang ingin bertanya raise hand. Saya persilahkan. Saya minta Bapak Saukani, silahkan dibuka mic-nya. Ya, terima kasih Ustadz, Bang Alvin. Betul, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad. Allah. Saya Saukani dari Bekasi Jati Bening Baru. Saya mau tanya Ustadz tentang masalah waktu. Saya sekarang ini sudah dikena PHK dari kantor. Lalu sekarang hampir sebulan ini saya mencari kerja rada susah karena usia. Saya coba daftar Bluebird taksi. Saya narik taksi Ustadz. Nah, dengan narik taksi ini waktu saya itu banyak kebuang Ustadz. Banyak kebuangnya yang tadinya saya alhamdulillah waktu saya kerja di kantor saya sholat alhamdulillah masih tepat waktu, masih bisa ikut jamaah ke masjid. Dengan saya narik taksi Bluebird ini saya sholat jauh sekali, jauh dapat sholat berjamaah Ustadz. Karena saya pas lagi ada penumpang atau saya
pas nyari masjid, kalau lagi ada penumpang nggak dapat masjid, nemu masjid tapi nggak ada parkiran mobilnya Ustadz. Jadi waktu ini sekarang saya banyak terbuang Ustadz. Nah, apakah dengan seperti ini, oh ya kadang juga saya kalau sholat saya jamak Ustadz, di zuhur saya jamak dengan asar, maghrib saya jamak di isya Ustadz. Jadi seperti itu saya lakukan. Nah, apakah ini harus saya lanjutkan dengan saya menarik taksi, supir taksi? Karena saya pun sebenarnya 1 minggu saya ada ngajar Ustadz di sekolah. Kebetulan saya dapat rezeki dari Allah, saya sekolah Kristen, di sekolah Kristen saya ngajar matematika sama komputer. Memang itu kalian saya ngajar, tapi saya hanya baru dapat kelas 1 minggu 2 kali, 2 hari. Sisanya itu saya narik taksi Ustadz. Nah, dengan saya narik taksi ini banyak, saya lihat waktunya itu saya banyak dibuang-buang dengan saya sholat. Apakah ini saya harus terus mencari nafkah dengan taksi, ataukah saya harus hijrah lagi mencari kerjaan yang lain Ustadz? Berhubung umur saya sudah berusia 46 ke atas, jadi saya untuk kerja di kantor atau kerja apa susah Ustadz. Paling saya ngajar-ngajar yang bisa, tapi saya belum dapat ngajar lagi, paling hanya baru 1 sekolah aja. Itu pun sekolah Kristen Ustadz. Sekolah Kristen saya ngajar di situ. Nah, bagaimana? Ya. Yang pertama, Pak Syaukani mesti fahami bahwa Bapak keluar pagi membawa taksi pulang malam itu bernilai amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Saya keluar rumah mencari rezeki halal, bukan korupsi, bukan judi online, maka itu bernilai ibadah, namanya amal soleh yang bernilai ibadah. Jadi jangan Bapak sangka waktu Bapak terbuang. Sebagaimana argo itu berjalan, begitu juga lah berjalan pahala karena Bapak niat mencari yang halal. Mindsetnya mesti diluruskan dulu. Tidak ada yang terbuang. Dari mulai bangun pagi, berangkat, bawa taksi, pulang malam, itu bernilai ibadah. Amal soleh, cari rezeki halal. Itu yang pertama. Nah, bagaimana dengan ibadah sholat? Waktu Jabodetabek zuhur jam 12, maka jam 11.30 jangan cari penumpang dulu. Karena nanti takut mepet dapat penumpang, tinggal sholat. Habis sholat zuhur, baru penumpang. Itu hanya ikhtiar mencari rezeki. Rezekinya itu dari mana? Dari Allah. Melalui apa? Melalui taksi. Ada yang melalui kantor, ada yang melalui PNS, ada yang melalui polisi, ada yang melalui jabatan, ada yang melalui tentara. Itu hanya jalannya. Rezekinya datang dari mana? Dari Allah. Maka dahulukan Allah, nanti Allah kasih rezeki. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Tentang masalah Bapak menjamak, kalau qashar itu berat, dia mesti musafir perjalanan 89 km. Bukan dalam satu kota mutar-mutar, tapi dari kota A ke B 89 km. Itu baru qashar, jamak qashar. Adapun jamak saja tanpa qashar, zuhurnya tetap 4, asarnya tetap 4, itu hadisnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau darurat amat sangat sulit, jelimet, susah, payah, jangan memudah-mudahkan, dikit-dikit jamak, dikit-dikit jamak, jangan. Jadi selagi masih bisa sholat, sholat. Nanti sesuai dengan kemampuan Bapak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak boleh berpangku tangan menunggu rezeki turun dari langit. Sebulan 2 bulan ini tetap kerjakan cari makan halal ini. Kalau nanti ke depan ada peluang yang lebih baik, bisa mengajar, gajinya cukup, sholat berjamaah tidak tinggal, atau ada buka usaha yang tidak banyak menyita waktu di jalan, maka pilihlah yang mudaratnya lebih ringan daripada mudaratnya lebih berat.
Bang Alvin Firdaus, kita tidak hanya mengurus ibadah, tausiah, tapi juga saya mau komunitas kita ini kita kenal, tahu, oh ini punya catering, ini mau menikah anaknya, tinggal di satu kota. Bagaimana kalau kita pertemukan antara yang punya catering dengan yang nikah anak? Bukan berarti gratis. Saya tidak mau hanya karena hubungan jamaah dengan ustadz, jamaah dengan jamaah satu komunitas lalu rusak harta. Bisnis is bisnis. Tapi kita mau hubungan baik kita ini berlanjut. Oh ini mobilnya rusak, ini punya bengkel, alangkah baiknya duit itu berputar antar sesama kita yang punya pengajian. Bukan sektarian, tapi dalam rangka kalau kita bantu ini dia akan bayar zakat. Oh ini bisa matematika, ini bisa bahasa Inggris, ini punya sekolah, ini punya lembaga, ini punya kursus, dipertemukan. Saya tidak mau kita ngaji, kita satu masjid, kita satu komunitas, hanya sekedar ngaji, la salam wala kalam, itu baru sebagai penikmat kajian. Nah, jadi tolong di grup-grup itu, mohon maaf saya tidak masuk di grup karena satu dan lain hal, tapi saya tetap dapat kabar dari Bang Alvin Firdaus supaya yang dari satu kota ada terjalin silaturahim, ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu rezeki kebaikan untuk Pak Syaukani dan sahabat sekalian. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Amin, Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, Masya Allah, di Ijra Bersama OAS ini sudah berjalan 1 tahun lebih ya, dan jamaah yang terhimpun di grup itu ada 10 grup Bapak Ibu, di Telegram juga ada. Nah ini bisa menjadi peluang saling tolong menolong begitu ya. Jadi misalkan Bapak Ibu nanti dari kita mungkin nanti akan sediakan ini form untuk mungkin yang Bapak Ibu punya bisnis, bisa kami bantu bagikan, tapi perlu diseleksi dulu ya Ustadz ya. Diseleksi dulu bisnis seperti apa, kita bantu share supaya jamaah-jamaah yang terhimpun ini bisa jadi peluang customer gitu, bisa ikut membeli di usahanya Bapak Ibu gitu. Insya Allah ya, nanti kita buatkan formnya. Baik, kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Kita lanjut ke Ibu Trinovi Bekasi. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, ada yang saya mau tanyakan. Kemarin kan saya ada gaduh sama suami. Dia bilang gini, dia minta untuk pinjam riba. Saya cakap gini, saya nggak mau pinjam riba. Kalau kamu mau pinjam terserah. Dia sekarang pergi ke Sumatera sudah 2 bulan. Nah, dia bilang gini, yang tahu agama siapa? Kata saya jawab gini, yang paham agama. Kata saya, berdosakah saya jawab kayak gitu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip yang pertama, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau ketaatan itu menyebabkan durhaka kepada Khaliq, kepada Allah. Anak tidak boleh taat kepada bapaknya kalau taatnya itu menyebabkan durhaka kepada Allah. Kalau bapaknya bilang jangan kau pakai jilbab, aku tak suka menengok kau pakai kelambu, pacaran kau, maka anaknya tidak wajib patuh, karena patuhnya itu menyebabkan dia melawan Allah. Kalau suami mengatakan buka jilbabmu, cat rambutmu, pergi kau pinjam riba, minum mini khamar, istri tidak wajib patuh, karena patuhnya itu menyebabkan dia durhaka kepada Allah. Ini dasar hukum yang pertama. Karena yang berkuasa, yang paling tinggi, raja di atas raja adalah Allah. Di atas orang tua, di atas suami, semuanya adalah Allah. Itulah mana tauhid Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu dengan cara yang santun, yang baik. Aku kepala rumah tangga. Memang betul Bang, memang kaulah kepala rumah tangga. Siapa rupanya yang paham agama di antara kita? Memang kaulah yang paling paham Bang. Tak ada yang lebih paham lagi daripada kau. Kau yang paling paham memang. Tapi masalah riba ini haram Bang. Nah, jadi komunikasi yang baik dengan tutur kata bahasa yang baik sesuai dengan adat istiadat kita. Makanya bunyi ayat suami istri itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaullah dengan ma'ruf. Ma'ruf itu diambil dari kata urf. Urf artinya tradisi masing-masing.
Orang Makassar lain lembutnya, orang Batak lain lembutnya, orang Sunda lain lembutnya. Sesuai dengan tutur kata lembut yang baik, sampaikan dengan dia baik-baik. Riba ini haram, Bang. Kalau riba ini kita makan riba, darah daging kita santapan api neraka. Kalau kita riba, lidah kita makan riba tak dikabulkan Allah. Kalau riba dicabut berkah. Kalau riba berarti kita sudah menantang perang dengan Allah. Kalau riba, kalau engkau mau ini dijelaskan dia dengan baik. Nah, insya Allah Allah memberikan hidayah, disampaikan. Tidak hanya ibu, jangan bertarung sendiri di medan laga, karena perempuan itu menghadapi suaminya ada walinya. Ibu punya wali, yang pertama ayah, yang kedua kakek, yang ketiga kakak laki-laki, yang keempat adik laki-laki, yang kelima kakak ayah laki-laki, yang keenam adik ayah laki-laki. Duduk bersama, musyawarah, wa amruhum syura bainahum. Orang yang salah tidak ditinggalkan, tapi dia ditunjukkan kesalahannya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Makasih. Barakallah. Barakallahu fikum. Terima kasih, mudah-mudahan terjawab Ibu Tri ya. Terima kasih. Baik. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita tutup dengan closing statement dari guru kita cukupkan ya, sudah 21:05. Insya Allah materi pembahasan tentang surat Al-Asr ini kita cukupkan sampai di sini, sesi tanya jawabnya. Kita lanjutkan lagi nanti di Selasa depan Bapak Ibu ya. Tapi sebelum nanti kita dengarkan nasihat terakhir, closing statement dari guru kita, saya izin menyampaikan Bapak Ibu update terbaru dari pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra ya. Masih ingat Bapak Ibu dengan gambar-gambar ini, dengan video-video kita di akhir tahun yang lalu ya? Yang kita cari, kita belikan ke rumah, maka tinggal berikan kepada anak. Lalu kemudian diberikan kendaraan, itu akan dijual bagi kepada anak. Yang kekal abadi sampai hari kiamat adalah kita wakafkan jalan. Tanah ini 1 meternya 100 Nah, Insya Allah kurang lebih kita mulai program ini Bapak Ibu di tahun 2022 akhir ya, di 2022 akhir atau awal tahun 2023 ya, hampir 2 tahun Masya Allah. Dan ini tahap demi tahap pembangunan dokumentasinya sampai detik ini sudah, nah ini dia Masya Allah, sudah berwarna begitu dengan langit yang cerah. Insya Allah ini Bapak Ibu amal solih dari semua jamaah yang terhimpun di grup, di Telegram, di WhatsApp, yang sudah kontribusi dengan harta berapapun itu nominalnya. Mudah-mudahan jadi amal jariah begitu ya. Asrama ini menjadi tempat bermukim, tempat belajar, tempat sujud mungkin ya. Nanti insya Allah bersaksi pahalanya mengalir terus selama digunakan untuk beribadah baca Quran oleh para santri. Terima kasih kami sekali lagi ucapkan kepada Bapak Ibu, Ayah Bunda semua yang sudah
berkontribusi. Baik. Dan kalau ingin kontribusi, Bapak Ibu bisa langsung klik link yang kami tautkan di kolom chat ya, dukung.sidat.id/uas. Nah, linknya sudah kami tautkan, dukung.sidat.id/uas. Baik, demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kita dengarkan closing statement atau penyampaian kalimat terakhir dari guru kita tentang materi pada malam hari ini, yaitu Tadabbur surat Al-Asr. Tafadhol Ustaz. Kita duduk di tepi sungai. Mic-nya terputus Ustaz. Mic-nya tidak duduk. Bang Ilham. Kalau kita duduk di tepi sungai, kita lihat air mengalir, maka air yang mengalir itu tidak akan pernah mundur ke belakang. Dari awal hulu dia akan terus ke hilir dan dia tidak pernah kembali lagi. Begitulah waktu kita ini. Waktu saya di Mesir tahun 98 tidak kembali. Waktu saya di Maroko tahun 2004 tidak kembali. Waktu saya di Sudan 2017 tidak kembali. Waktu saya kemarin di Makkah tidak kembali. Yang bisa saya atur hanya waktu besok pagi. Maka yang lalu-lalu kita minta ampun pada Allah karena sudah menyia-nyiakan waktu. Tapi besok pagi kita semangat, kita isi dengan yang baik. Iman, amal soleh, wa tawassaw bil haq, kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dalam kesabaran. Mudah-mudahan waktu kita bermanfaat buat diri, buat keluarga, buat umat, buat bangsa. Berkah selalu, sukses dunia akhirat. Terima kasih Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak Ibu Abang Kakak Adik semuanya. Jangan pernah ada waktu luang kosong hampa tanpa iman dan amal soleh. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.